Pengepungan terhadap Utsman radhiyallahu anhu pada awalnya tidak begitu ketat sehingga beliau masih bisa keluar dan mengimami sholat serta khutbah Jumat. Pada suatu hari ketika beliau sedang berkhutbah, berdirilah seorang yang bernama Jahjah dan merebut tongkat yang beliau gunakan untuk bersandar ketika berkhutbah. Tongkat yang beliau gunakan adalah tongkat peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia patahkan tongkat itu dengan lututnya sehingga ada serpihan kayu yang masuk ke lututnya. Hal ini menyebabkan dia tertimpa penyakit akilah. Kemudian terjadilah saling lempar-melempar batu di antara manusia. Utsman radhiyallahu anhu pun tidak luput dari lemparan sehingga beliau jatuh pingsan lalu dibawa ke rumahnya. Semenjak itulah pengepungan semakin ketat. Mereka melarangnya untuk mengimami di Masjid Nabawi yang pernah beliau perluas dengan menggunakan hartanya sendiri. Bahkan mereka melarang beliau untuk minum dari air sumur rumah yang jernih airnya, padahal beliaulah yang membeli sumur itu lalu mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Maka Utsman radhiyallahu anhu hanya sholat di rumahnya dan minum dari sumur yang ada di rumahnya yang airnya asin seperti air laut. Yang menjadi imam Masjid Nabawi pada waktu itu adalah salah seorang penggerak fitnah. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat yang sahih. Walaupun demikian, Utsman radhiyallahu anhu tetap menganjurkan kepada kaum muslimin untuk tetap sholat di belakangnya. Utsman radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya amalan yang paling baik yang dilakukan oleh manusia adalah sholat. Hal ini menunjukkan betapa ambisi Utsman radhiyallahu anhu untuk tetap menjaga persatuan kaum muslimin dan menunjukkan bahwa dia masih menganggap pengepungnya adalah sebagai kaum muslimin dan bukan orang-orang kafir. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melihat kenyataan ini, mereka khawatir kalau akan timbul akibat yang lebih buruk. Maka mereka menawarkan bantuan kepada Utsman radhiyallahu anhu untuk membela dan melindunginya serta mengusir para pemberontak dari Madinah. Akan tetapi Utsman radhiyallahu anhu menolak semua tawaran itu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Para Ansor telah berdiri di pintumu. Jika engkau mau, maka kami akan menjadi pembela Allah 2 kali." Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dengan menghunus pedangnya dan dia berkata, "Sekarang telah datang saatnya untuk berperang." Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu datang dan merayu Utsman radhiyallahu anhu untuk mengizinkannya dengan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh telah ada sekelompok orang yang memiliki basirah bersamamu. Allah pasti menolong kita walaupun jumlah kita lebih sedikit. Izinkanlah kami." Ayahnya yaitu Az-Zubair radhiyallahu anhu mengirim utusan kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu untuk menawarkan bantuan yaitu penggalangan massa dan masuk ke rumah beliau. Akan tetapi Utsman radhiyallahu anhu tetap menolak semua tawaran itu. Alasan beliau dalam menolak tawaran itu ada beberapa poin. Dia, yakni Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku tidak ingin menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menumpahkan darah di tengah-tengah umatnya." Dia mengetahui bahwa para pengepungnya tidaklah menginginkan kecuali dirinya. Dia berkeinginan untuk bersabar karena dia yakin berada di pihak yang benar, sehingga kelak di hadapan Allah Ta'ala dia memiliki hujjah yang mantap. Dia mengatakan, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil janji dariku, maka aku bersabar dalam memenuhi janji ini." Pengepungan terhadap Utsman radhiyallahu anhu semakin ketat. Mereka memboikot makanan dan minuman untuk dirinya, sampai-sampai tidak ada makanan dan minuman yang sampai kepadanya dan keluarganya, kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Pengepungan ini berlangsung lama. Utsman radhiyallahu anhu berusaha menghentikan pengepungan dengan cara mengingatkan mereka tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan dirinya, yakni jasa-jasa yang telah diberikannya kepada Islam. Dia adalah orang yang termasuk ke dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni
Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai segenggam infak yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka, yakni sahabatku. Maksudnya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak pula setengah genggamnya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih li ghairihi dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, Utsman radhiyallahu anhu menampakkan dirinya saat dikepung. Lalu dia berkata, demi Allah, siapakah di antara kalian yang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mendaki Gunung Hira? Tiba-tiba gunung itu berguncang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjejak gunung itu dengan kakinya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tenanglah wahai Hira, bukankah di atasmu ada seorang nabi, siddiq dan seorang syahid, sedangkan aku bersama beliau dan Abu Bakar. Maka bermunculanlah beberapa orang yang bersaksi atas kebenarannya. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu melanjutkan, demi Allah, siapakah di antara kalian yang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari terjadinya Baitur Ridwan, di mana beliau mengutusku kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Lalu beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tanganku dan tangan Utsman. Lalu beliau membaiatkan untukku. Maka bermunculanlah orang-orang yang mempersaksikan akan kebenarannya. Demi Allah, siapakah di antara kalian yang menyaksikan waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersedia memperluas masjid ini? Maka bermunculanlah orang yang mempersaksikan akan kebenarannya. Demi Allah, siapakah di antara kalian yang menyaksikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mempersiapkan Jaisyul Usrah, tentara perang Tabuk? Barang siapa yang berinfak pada hari ini, maka infaknya akan diterima di sisi Allah. Maka aku membekali separuh dari pasukan dengan hartaku. Demi Allah, siapakah yang mau bersaksi di antara kalian ketika sumur rumah akhirnya dijual, maka aku membelinya dengan hartaku. Lalu aku perbolehkan kaum muslimin untuk mengambil airnya. Maka bermunculanlah beberapa orang yang bersaksi tentang kebenaran hal tersebut. Akan tetapi segala usaha yang dilakukan Utsman radhiyallahu anhu tidak berpengaruh sama sekali bagi para qurra, golongan yang kedua, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Bahkan mereka memaksanya untuk memilih satu dari dua pilihan. Pilihan yang pertama, melepaskan dirinya dari kekhilafahan dan meninggalkan segala urusan kaum muslimin. Pilihan yang kedua, kalau tidak mau, maka dia, Utsman radhiyallahu anhu, akan dibunuh. Adapun pilihan pertama, yaitu melepaskan diri dari khalifah, maka Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku tidak akan melepaskan baju yang telah Allah pakaikan kepadaku. Ketika beliau mendengar ancaman mereka yang hendak membunuhnya, beliau merasa keheranan dengan sikap nekat mereka. Utsman radhiyallahu anhu berkata, apa alasan mereka membunuhku? Padahal aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab satu dari tiga, yaitu orang yang kafir setelah beriman, atau berzina setelah menikah, atau orang yang membunuh orang lain bukan karena qisas. Demi Allah, aku tidak pernah berzina, baik semasa jahiliyah atau setelah Islam sama sekali. Aku juga tidak pernah berangan-angan untuk mengganti agamaku semenjak Allah memberi hidayah kepada agama ini, yakni Islam. Dan aku tidak pernah membunuh satu jiwa pun. Lalu dengan alasan apa mereka membunuhku?